Halo, welcome to my channel Johan Dani Farjel. Kembali lagi di konten gue, Johan Dani Farjel. Oke, kali ini gue akan ngebahas mengenai kelanjutan BHR ojol tahun 2025. Nah, kebetulan gue di Gojek, jadi gue bahas yang di Gojek. Oke? Oke. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 22 Maret, kurang lebih tadi jam 9-an lah ya. Gue dapat notice ini dari pihak aplikasi Gojek. Nah, jadi ini gue jelasin yang menurut gue, yang pengertian dari gue ya. Jadi kalau salah, sorry itu saya bisa infoin di kolom komentar kalau gue salah ya. Oke, jadi ini informasi dari pihak aplikasi Gojek. Oke, ini gue jelasin ya. Yang menurut gue ya, menurut analisa gue. Oke. BHR akan diberikan kepada mitra dalam 5 kategori. Oke. Jadi yang pertama mitra juara utama, mitra juara, mitra unggulan, mitra andalan, mitra harapan. Jadi ada 5 tuh ya, 5 kategori. Terus kriterianya hari aktif, jam online, tingkat penerimaan bid, tingkat penyelesaian trip, periode pencapaian, dan besaran BHR-nya. Oke. Nih, gue jelasin ya. Oke. Jadi untuk mitra juara utama itu kan dia 25 hari ya. Jadi hari aktif per bulan minimal 25 hari. Oke, ini gue jelasin. Jadi misalnya nih dari Senin sampai Minggu kan, itu kan 7 hari. Oke. Misalnya di hari Senin on, Selasa on, misalnya Rabunya off. Oke. Rabunya off, ya udah, berarti dia libur dong hari Rabunya. Oke. Dan di hari Minggu ini itu untuk nutupin di hari Rabu tadi, jadi untuk nutupin dia kekurangannya. Contohnya seperti itu ya. Jadi misalnya di hari Rabu off, Minggunya usahain on agar dalam waktu seminggu itu minimal 6 hari on. Oke gitu ya. Jadi minggu pertama 6 hari, oke, kan 7 hari nih. Misalnya onnya 6 hari aja, oke, nggak apa-apa. Minggu pertama 6 hari, minggu kedua 6 hari, minggu ketiga 6 hari, dan minggu keempatnya minimal 7 hari bro. Jadi minggunya masuk gitu ya. Jadi dalam waktu 4 minggu 3 hari off, nggak apa-apa kayak gitu ya. Misalnya dalam waktu sebulan, minggu pertama misalnya 2 hari off, ya kan? Dan minggu kedua 1 hari off, oke? Dan minggu ketiga 2 hari off, berarti udah 5 hari off loh. Dan minggu keempatnya nggak off misalnya, berarti kan dalam sebulan itu kurang, dan itu harus ganti di bulan berikutnya, di bulan Februari tuh, gitu. Jadi jangan ada liburnya tuh di bulan Februari. Seperti itulah ya kesimpulannya ya. Dan begitu seterusnya, karena hitung average selama setahun. Oke, gitu ya, itu kesimpulannya. Dan juga jam online ini dia per bulan minimal 200 jam. Jadi yang gue hitung berarti sehari itu 8 jam. Oke, jadi misalnya Senin 8 jam, Selasa 8 jam, tiba-tiba hari Rabu ada urusan mendadak misalnya gitu ya, dia cuma bisa 3 jam, berarti dia ngutang 5 jam dong. Nah, bayarnya di hari Minggu. Dia di hari Minggunya dia harus on untuk nutupin di hari Rabu. Ya misalnya dia ngutangnya 5 jam, ya dia hari Minggu harus bayar tuh 5 jam. Oke, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Dari minggu pertama misalnya dia ada utang belum kebayar nih, utang jam online-nya di minggu kedua. Minggu kedua belum kebayar, minggu ketiga. Minggu ketiga belum kebayar, minggu keempat. Misalnya dalam waktu sebulan belum kebayar, bayarin di bulan berikutnya, kayak gitu ya, di bulan Februari tadi. Begitu seterusnya, gitu ya. Oke. Jadi karena ya aplikasi ini gak gue tahu, yang jelas 200 jam per bulan, gitu ya. Oke. Terus penerimaan tingkat penerimaan bid per bulan minimal 90%. Oke, sama seperti itu. Jadi misalnya di bulan Januari, misalnya dia 80%. Oke. Misalnya di bulan Januari 80%, berarti di bulan Februarinya dia harus
eh, penerimaan duitnya 100%. Ya pokoknya tutupin terus tuh di bulan berikutnya. Dan tingkat penyelesaian tripnya sama seperti itu ya, 90%. Jadi misalnya penyelesaian tripnya dia di bulan Januari 70%, ya tuh harus tutupin di bulan Februari nggak ketutup ya Maret gitu. Jadi harus ditutupin terus selama setahun, karena itu menurut gua average selama setahun. Oke, gitu ya. Terus periode pencapaian ya, pencapaian yang tadi yang seperti gue bilang, jadi Maret 2024 sampai dengan Februari 2025. Jadi juara mitra utama ini dia itu setahun, average setahun ya. Jadi average itu maksudnya rata-rata ya, rata-rata itu selama setahun gitu ya. Jadi bulan Maret sampai dengan Februari 2025 gitu. Nyampe kan ini dia hari aktifnya 25, jam online 200, tingkat penerimaan duitnya 90%, penyelesaian tripnya 90%. Itu dia average nanti selama 12 bulan kayak gitu ya. Oke. Itu untuk mitra juara utama, dan besaran BHR-nya adalah 900.000 tuh. Dapatnya 900.000 ya. Jadi untuk mitra juara utama. Dan yang kedua adalah di mitra juara. Dia sama ya. Mitra juara itu hari aktifnya 25 hari, jam online-nya 200 jam, tingkat penerimaan dan penyelesaian sama 90%. Dan mitra juara ini adalah 6 bulan. Jadi dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari gitu ya. Selama 6 bulan tuh dia average. Nyampe gak nih 25 hari hari aktifnya gitu ya, dalam waktu 25 hari nih. Misalnya bulan 20. Bulan pertama 20, bulan kedua 30. Nah, itu berarti ketutup dong. Pokoknya kayak gitu, di bulan ketiga pokoknya di average-nya 25 aja dalam waktu 6 bulan gitu ya. Oke. Terus di mitra tadi dapatnya untuk mitra juara itu ada 450.000 ya, dapatnya ya, BHR-nya ya. Terus mitra unggulan dia 3 bulan ya untuk periode pencapaiannya ya. Jadi Desember, Januari, Februari. Berarti 3 bulan. 3 bulan itu ya tadi dia average selama 3 bulan itu dipukul rata-rata gitu. Nyampe kan ya dia hari aktifnya 25 hari, jam mulainya per bulan 200 jam gitu ya. Tingkat penerimaan dan penyelesaian minimal 90%. Jadi selama 3 bulan itu dapatnya 250.000. Oke, jadi untuk mitra unggulan gitu ya. Dan ini mitra andalan. Mitra andalan ini hari aktif 25 sama ya, jam online 200, terus tingkat penerimaan dan penyelesaian 90%. Di sini Februari 2025. Jadi misalnya ada anak baru nih, bukan anak baru atau anak lama tapi dia baru aktifin di bulan Februari misalnya gitu ya. Februari tapi tanggal 1 misalnya, contoh tanggal 1 aktif di 2025 gitu ya. Dan tuh ada kesempatan itu anak baru atau senior yang lama tapi dia nggak pernah nyalain pokoknya on di tanggal 1 Februari itu ada hitungannya juga. Jadi di hari aktifnya 25 hari dihitung juga ya sama jam online-nya. Itu dapatnya 100.000 kayak gitu ya. Jadi di fret tuh selama 1 bulan dihitung ya. Nyampe kan nih mingguannya, berarti yang diperhatiin ya mingguannya, nyampe kan nih 25 hari dalam waktu sebulan gitu ya. Jadi dapatnya 100.000. Dan yang kelima mitra harapan. Mitra harapan itu dia Februari 2025, di pertengahan Februari misalnya contoh ya. Ya udah itu ada ada kesempatan 50.000 ininya ya, dapat BHR-nya ya. Itu. Jadi dia untuk hari aktifnya nggak dihitung. Oke, hari aktif per bulannya nggak dihitung, jam online juga nggak dihitung dia. Di dalam waktu sebulan dia nggak nyampe 25 hari, terus nggak nyampe 200 jam, tetap kebagian kalau dia penerimaan dan penyelesaian tripnya itu minimal 90% gitu ya. Jadi khusus para mitra driver yang aktif, produktif dan berkinerja baik. Oke. Jadi tadi udah saya informasiin ya hari aktifnya tuh berapa lama gitu kan. Hari aktifnya misalnya 25 hari, jam online-nya
berapa gitu kan. Itu maksudnya hari aktifnya gitu. Produktivitasnya driver tadi gitu ya. Oke, penerimaan bitnya berapa, penyelesaiannya berapa, ya tadi itu minimal 90% kayak gitu ya. Jadi yang kemarin gue bahas mengenai 250 trip itu kan tadinya ada informasi 250 trip ya minimal ya kan kemarin juga gue tanya bagaimana yang anyap ya kan, misalnya dia sehari cuma dapat 2 gimana mau nyampe 250 trip ya gak? Dalam waktu sebulan, sedangkan dia sehari bisa 5, kadang 4, bahkan di bawah itu kan kesian tuh yang anyap. Nah itu jawabannya, karena di notifikasi ini tuh nggak ada penilaiannya tripnya, tuh nggak ada kayak gitu ya. Jadi nggak dihitung per tripnya. Jadi kalau lo nggak dihitung, maka driver yang anyep masih ada kesempatan, walaupun anyep tetap on 8 jam sehari. Misalnya nih dalam hari Senin nih dia dapat orderan misalnya 2 ya kan, tapi dia tetap on dalam sehari itu minimal 8 jam. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu masih ada kesempatan walaupun sehari cuma dapat 2 atau 3. Oke, tapi dia tetap stabil 200 jam kayak gitu ya. Oke, jadi walaupun anyap, itu jawabannya sekarang ya. Informasi mengenai trip di notifikasi tadi nggak ada informasi mengenai tripnya berapa, minimal berapa, nggak ada gitu. Jadi yang pertama, kalau nggak dihitung per trip, maka bagi driver yang anyap masih ada kesempatan walaupun anyep tapi tetap on 8 jam sehari. Oke, gitu ya. Dan yang kedua, ini menurut gua ya, kalau per trip ada perhitungannya. Misalnya nih, per trip ada perhitungannya, misalnya minimal 250 trip, oke gitu ya. Tapi ada yang lebih dari 250 trip, misalnya 200, 500 trip. Nah, itu pasti akan berbeda-beda nanti pendapatannya dari si mitra driver nih. Kalau per trip ada perhitungannya, maka akan berbeda-beda pendapatan para mitra driver. Misalnya nih, kan minimal 250 trip, terus ada driver yang bisa nyampe 500 trip, ya kan, dalam waktu sebulan. Nah, berarti pendapatannya lebih gede dong. Nah, di average selama setahun misalnya dia nyampe 150 juta gitu kan, ya kan. Nah udah, berarti per bulan rata-rata misalnya berapa gitu, misalnya 10 juta misalnya contoh ya, berarti dia dapat 2 juta per ini ya BHR-nya gitu kan. Berarti kan beda-beda tuh, pusing-pusing tuh kan yang ngitungin BHR-nya, karena beda-beda banyak, ratusan ribu, mungkin bisa jutaan ya driver ya. Nah itu jadi nggak ada di sini yang gue liatin notif ini untuk tripnya tuh nggak ada gitu. Jadi jadi yang untuk yang anyap masih ada kesempatan, yang penting dia penerimaan dan penyelesaiannya oke ya, dan dia jam online-nya stabil 8 jam, dan jam kerjanya 25 hari. Jadi walaupun anyap masih tetap dapat gitu. Jadi dia, kecuali kalau ada tripnya ya, kalau ada tripnya pasti dihitung tuh, pendapatannya pasti dihitung. Nih yang gue lihat soalnya nggak ada gitu, nggak ada untuk pendapatannya. Itu yang menurut gua gitu ya. Oke, jadi itu aja menurut gua. Jadi kesimpulannya ya, ini menurut analisa gua, ya mudah-mudahan gua sih berharap semuanya dapat gitu kebagian, walaupun dapat yang gocap juga penting minimal dapat gitu. Jadi yang belum dapat nih ya pokoknya kejar itu di bulan Februari itu ya, kemarin tuh berarti kan udah lewat, sekarang udah bulan Maret ya. Jadi ya kita coba nanti di tahun depan gajinya gitu ya. Oke, gitu aja dulu ya. Sekian dari gue. Salam dari Tuhan dari kerja. Salam satu jalan. Thank you.